apresiasi. Oh ya. Jadi kalau dibuat persamaan Pak, Persamanya ya. saya tuh visi untuk menyelesaikan banyak masalah-masalah guru itu. Saya katakan ini 4 hal ini jajar. Iya. Jadi kinerja sama dengan kompetensi, sama dengan sertifikasi, sama dengan apresiasi. Kalau nyambung, jangan sampai tidak. Misalnya apresiasinya tinggi, kinerjanya rendah, kompetensinya bisa jadi tinggi, sertifikasinya bisa jadi rendah. Nah jangan sampai itu nggak balance kan? Jadi saya bayangkan 4 itu, kalaupun nggak sama dengan, itu kalau dibuatkan rumusan itu apa? Ekivalen. Jadi 4 itu ekivalen. Nah, saya sampaikan kenapa saya coba sederhanakan Pak. Karena kalau enggak rumit sekali perumusannya. Apa? Ya udah disuruh menuliskan 4 hal ini saja. 1 kinerja, karya. 2 adalah kompetensi. 3 adalah sertifikasi. Dan apresiasi. Nah, 4 itu kira-kira. Nanti urutannya bisa dibolak-balik, tapi kira-kira ekivalen. Dan saya rasa kalau ekivalen kita nyaman kok Pak. Nyaman. Kinerjanya tinggi, apresiasinya tinggi, sedap juga itu. Kompetensinya tinggi juga. Jadi apresiasi makanya. Jadi apresiasi itu mencerminkan 3 yang sebelumnya. Tapi jangan juga ada kan yang terjadi apresiasi udah dapat banyak, kinerjanya rendah, kompetensinya rendah, sertifikasinya ya ada barangkali udah mencerminkan sertifikasi, tapi sertifikasi nggak mencerminkan kompetensi. Kemudian sertifikasi nggak mencerminkan karya. Sementara banyak juga guru-guru yang karyanya baik, kompetensinya tinggi, sertifikasinya rendah. Apresiasi lebih rendah. Nah, itu saya sampaikan di sini, Mas, untuk pegangan semua. Ya. Saya tanya dengan Pak ini, jadi saya baru merekam. Ajaran perubahan mindset. Jadi maksud saya itu kalau yang namanya visi, yang namanya cita-cita itu harus bisa dipahami mudah. Kemudian bisa dikejar oleh semua orang, karena jelas itu yang mau disampaikan apa. Nah kami katakan pada pengelola GTK visinya ini, dan kita membayangkan, saya itu menganalogikan Pak sekarang populasi guru itu seperti tempayan air yang butek, karena airnya campur yang bening dan yang butek nyampur dari situ. Tapi tempayannya ada keran keluarnya Pak. Apa pensiun itu? Itu pensiun. Tapi juga ada aliran masuknya. Yang rekrutmen. Jadi kira-kira jangka panjang adalah ini keran itu dibuka, masukkan pasti yang masuk hanya air yang bening saja, sehingga nah lalu yang buatannya bagaimana? Saringan itu 4 tadi masukkan, 4 tadi itu dipakai untuk membereskan yang di dalam supaya bisa sehingga apa ya, ada proses purifikasi. Jadi kompetensi itu adalah pasirnya, ijuknya, kerikilnya, akhirnya masuk. Nanti akhirnya jernih semua di situ. Enggak, ini maksudnya untuk menyederhanakan. Karena kan memang salah kompleks dikumpus gitu. Jadi ada pelatih, ada intervensi dan lain-lain. Tapi kan memang guru ini ada keluarnya juga Pak. Tapi ada masuknya. Nah kalau kita di masuknya tidak membereskan, udah masalahnya akan jalan terus. Selama air yang masuk itu butek. Oh ya mohon maaf pasti butek terus. Nggak akan bisa beres. Masalahnya sekarang itu Anda boleh keluh, Anda boleh putar sepanjang Anda itu ke saya kasih begini, saya jaga tetap Anda itu eksis. Nah yang begitu itu harus diumumkan. Terus saya nanti kita buat mekanisme untuk memungkinkan itu terlihat. Karena kenapa kok kemarin juga buat tadi dengan sekolah macam itu pikirnya. Karena harapannya adalah nanti kita memiliki potret. Jadi nanti jangka panjang saya berharap di setiap sekolah itu kita tahu skornya. Sebagai orang tua, saya mau nitipkan anak ke sebuah sekolah, saya tahu kompetensi guru di sekolah itu. Kalau jadi guru juga diketahui kompetensi bukan per individu tapi per sekolah.
Jadi dengan begitu ada perasaan bertanggung jawab juga Pak. Dan masyarakat yang seharusnya menuntut guru untuk kompetensinya meningkat terus, karyanya meningkat terus, kan yang menuntut harusnya siswa dan orang tuanya Pak. Iya. Tetapi dalam kenyataannya orang tua nggak tahu, Iya. masyarakat nggak tahu. Itu sebabnya saya istilahkan ekosistem Pak. Karena kita membangun ekosistem, dan ekosistem ini oksigennya apa? Informasi Pak. Kalau guru-guru itu dapat informasi, dia juga bisa nuntut sama LPMP. Ini LPMP trainingnya apa aja yang nggak bisa relevan atau tidak dengan kebutuhan kita. Ini P4TK ngerjain nggak ini? Dengan sesuai. Jadi kegiatan LPMP diketahui oleh guru, diketahui oleh organisasi profesi guru. Di sisi lain, kinerja guru diketahui oleh orang tua, diketahui oleh masyarakat, diketahui oleh murid. Kinerja murid juga diketahui oleh lingkungan. Jadi yang mendorong kemajuan itu bukan semata-mata instruksi dari pusat, tapi karena masing-masing aktor, masing-masing pelaku dalam ekosistem itu saling mendorong. Sekarang pertanyaan, menu pelatihannya apa P4TK sama LPMP? Berubah nggak dari tahun ke tahun? Mencerminkan nggak kebutuhan guru daerah itu? Lah gurunya bisa nggak protes? Nanti kita akan membuatnya ekosistem itu. Kalau di LPMP Jawa Tengah kita selama setahun ada training di analysis. Kita ke daerah-daerah, sekolah-sekolah di Bandung juga tentu sudah berikan semacam angket untuk mengetahui kebutuhan mereka. Ya. Cuman sekali lagi jumlah itu teramat sangat terbatas. Ya. Gitu. Nah, itu sebabnya Iya. saya itu melihat juga yang namanya belajar itu tidak harus selalu dalam Iya. bentuk Ya mungkin belajar sebelah Kamu nggak bisa alatnya ada pegang ini, lagi direkam ya. Ya. Ini alat ini itu nanti kita akan buat menjadi tempat untuk belajar mandiri. Iya. Jadi banyak guru-guru juga yang bisa belajar mandiri sebetulnya, Iya. tidak harus belajar. Ya, harus tatap muka. Oh, kamu. Iya. Jadi pelatihan itu banyak lah. Memang kita membuka cakra mereka ini Pak, yang bagaimana bahwa seorang guru dia berani mengajar, dia tidak boleh berhenti belajar. Iya. Semua guru kebanyakan itu business as usual. Pokoknya guru itu ya berangkat ngajar. Kalau itu sampai di rumah bahasa orang, itu harus ada lain lagi, itu harus ada mental itu lain lagi. Yang harus terus dimotivasi. Iya. Memang itu sering musik ini begitu, Mas. Iya. Rata-ratanya. Iya. Ya pokoknya doing as usual. Iya. Kita pelan-pelan kita. Tapi kalau kita ini sekolah